Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Wulandari NPM 521211 dari kelas 4 BPGSD mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gusti Satya Minister Pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini ialah strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka di SD kelas rendah. Poin yang pertama ialah pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada anak didik dengan maksud agar anak didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Poin kedua, ada prinsip strategi pembelajaran ekspositori. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Komunikasi. 3. Kesiapan. 4. Berkelanjutan. Poin ketiga, karakteristik pembelajaran strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, penyampaian materi secara verbal. Yang kedua, materi yang disampaikan adalah materi yang sudah jadi. Ketiga, tujuan pembelajaran adalah menguasai materi pembelajaran itu sendiri. Poin keempat, langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, ada persiapan. 1. Mengajak anak didik keluar dari kondisi mental yang pasif. 2. Merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu. 3. Menciptakan iklim dan suasana yang terbuka. 4. Memberikan sugesti yang positif. 5. Mulai dengan membuka tujuan yang harus dicapai. Kedua, penyajian. Penyampaian materi pelajaran sesuai persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, kegunaan bahasa. Kedua, intonasi suara. Ketiga, menjaga kontak mata dengan anak. Ketiga, kolerasi. Menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki anak. Keempat, menyimpulkan. Tahapan memahami inti materi pelajaran yang telah disampaikan. Kelima, penerapan. Langkah untuk kemampuan anak dalam memahami materi pelajaran. 1. Membuat tugas yang relevan dengan materi. Kedua, memberikan tes kepada anak sesuai materi yang dipelajari. Poin yang terakhir ialah kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. 2. Sangat efektif untuk materi pelajaran yang luas dengan waktu yang terbatas. Ketiga, selain mendengar materi, anak didik juga melihat dari demonstrasi atau observasi. Kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, hanya dapat dilakukan terhadap anak yang memiliki kemampuan mendengar yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan individual. Ketiga, sulit mengembangkan kemampuan anak didik. Keempat, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan pendidik. Yang terakhir, pengontrolan pemahaman anak didik pada materi sangat terbatas. Itulah yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.